Ultrasound itu adalah bagian dari suara, ya, bandwidth suara. Ada infrasound, audible sound, dan ultrasound. Infrasound itu di bawah 20 Hz. Audible sound adalah suara yang kita bisa dengar dengan telinga kita. Jadi telinga kita ini seperti receiver, penerima gelombang elektromagnetik, dan telinga kita ini, gendang telinga kita cocok untuk frekuensi sekitar 20 sampai 20 ribu ya. Ada beberapa orang yang memiliki kemampuan seluas ini, ada beberapa orang yang terbatas. Kemudian di atas itu kita tidak bisa dengar lagi ya. Di atas 20.000 Hz kita sudah tidak bisa mendengar. Dan ini adalah range-nya ultrasound. Jadi masing-masing ini memiliki receiver tersendiri. Kita diperlengkapi oleh Sang Pencipta receiver di antara 20 sampai 20.000 Hz. Itu adalah sudah built-in ya, built-in di dalam diri kita. Dan juga bandwidth ini memiliki sensor tersendiri. Ada juga audible sound, itu sensor tersendiri. Infrasound juga tersendiri. Ini infrasound biasa digunakan di sonar ya, teknologi kapal selam atau deteksi seabed ya, dasar laut. Kemudian ultrasound itu juga memiliki sensor yang tersendiri, ada di frekuensi 20.000 sampai ke atas. Kita juga memiliki ya ultrasound sendiri, kita bilang ke atas, tapi itu tentu saja bukannya tidak terbatas ya. Ada batasnya di mana beberapa frekuensi yang tinggi sekali itu seperti frekuensi ultraviolet, infrared dan sebagainya, itu tentu saja sudah kita tidak bilang sebagai sound lagi, tapi sebagai gelombang elektromagnetik dengan bandwidth untuk cahaya. Nah, audible sound ini seperti lihat kita gambar di bawah sini adalah kalau kita bicara maka itu akan diterima oleh telinga kita. Dan ini sesuatu yang kita dengar ya otomatis dan kita seperti take it for granted. Artinya kita terima, dengar, dan kita menganggap itu sesuatu yang spesial sekali kita dengarkan. Sampai ultrasound ditawarkan, teknologi ultrasound ini sebenarnya sudah lama sekali, sekitar 45 tahun yang lalu sudah ada ultrasound ini. Kemudian itu menjadi suatu masalah besar karena ada beberapa operator yang mengatakan, saya kurang confidence Pak dengan pendengaran saya. Dan ini bagus sebenarnya karena akan membuat kita aware bahwa telinga kita itu adalah aset yang penting dalam inspeksi. Dan telinga kita aset yang penting. Salah satu kursus Mobius yang memiliki sertifikat ISO tentang ultrasound, ya, ini Mobius juga bekerja sama dengan SDT Ultrasound untuk membuat kursus ini. Materinya, bahannya, pengujiannya, semuanya antara Mobius Institute dengan SDT Ultrasound. ISO sertifikat ini mengharuskan setiap peserta, calon peserta kursus itu harus memiliki medical check-up dengan hasil yang baik untuk telinga mereka. Jadi kita diminta untuk datang ke dokter spesialis THT, medical check up, mereka akan memotong telinga kita, meriksa telinga kita baik atau tidak, kemudian juga memeriksa telinga kita dengan pengujian pendengaran. Saya sendiri sudah pernah mengikuti pengujian itu, jadi diturunkan suara level suaranya, kemudian ditanyakan, dengar tidak? Dengar tidak? Dengar tidak? Kalau kita bilang, sudah nggak dengar lagi, dokter itu akan memberitahu kita, batas suara kita tuh levelnya sekian sampai sekian. Nah itu lembar medical check up itu harus kita submit dulu kepada Mobius Institute sebelum kita bisa mengikuti kursus dari ISO ultrasound. Jadi sangat penting untuk kita menjaga telinga kita karena ini adalah satu aset untuk kita bisa di kondisi peralatan yang ada di pabrik, ya di substation, dimanapun kita ditugaskan ketika kita berbicara tentang ultrasound. Confidence ini tentu saja diperlukan. Pada saat saya keliling itu memberikan training, mereka mau berpindah. Pak, bagaimana Pak kalau kita tidak mengandalkan pendengaran pribadi Pak, tapi mengandalkan alat saja. Ya, alat tentu saja memberikan angka-angka, tapi ketika saya berjalan berdiskusi dengan beberapa pakar ya dari Eropa, dari Amerika, tetap telinga kita adalah satu-satunya wasit menentukan aset kita bagus atau tidak dalam bidang ultrasound ini. Ya, sama seperti infrared atau yang lain, mata kita yang menjadi wasit. Alat bisa menunjukkan ketajaman gambar, alat bisa menunjukkan jenis suaranya, warna suara, tapi telinga kita yang akhirnya menjadi wasitnya.